yang panjenengan tentang kafir ya. Iya. Nah, saya jelaskan. Kafir itu kan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesianya kan ingkar. Ketika kita mengingkari, nun sewu, ini yang terdekat dengan sekarang aja ya, mengingkari ibu jenengan, berarti jenengan sudah kafir kepada ibu jenengan. Artinya ingkar kok. Jadi ketika kita menjalankan budaya Nusantara kita ini sendiri, apakah kita kafir? Ya tidak, no. Selagi apa yang kita jalankan itu menuju kebaikan. Jadi kafir itu sebenarnya bukan kita ini menjalankan ritual, nyun sewu, ritual. Banyak kok di agama-agama lain juga memakai ritual. Nyun sewu, sholat itu ritual. Sholat itu ritual. Karena juga menggunakan gerak tubuh. Kalau di Buddha ada mudra, kan seperti itu. Jadi mempunyai cara sendiri-sendiri. Makanya tidak ada kafir. Kafir itu sebenarnya dari hati manusia itu sendiri yang mengingkari kebaikan itu sendiri, itu kafir. Tapi mungkin gini Ki, kalau boleh dijelaskan. Pada saat itu kan memang seolah ada konflik antara kita sebut kaum muslimin dengan kaum yang seolah adalah anti dari penyebaran agama pada saat itu. Karena lagi-lagi yang diambil kan berdasarkan cerita-cerita dalam konteks Al-Quran. Nah itu pandangan Kirekso gimana? Gini. Bisa diluruskan gitu, sebenarnya seperti apa? Karena yang saya tahu, mohon maaf, secara sejarah saja, setahu saya mundur ratusan ribu bahkan ribuan tahun lalu, antara yang sudah ada Islam itu dengan katakan Kristen saja, sebenarnya hubungannya sangat baik gitu loh. Makanya ini saya bingung, yang dimaksud kafir ini siapa? Kalau yang saya tahu adalah orang-orang yang menentang pergerakan Rasul Muhammad saat itu. Nah tapi kalau mungkin Kirekso kan cukup mendalami agama, nah mungkin boleh disebutkan dalam surat apa atau apa. Jadi gini, kita menggali tentang Islam dulu, tentang Nabi. Sebelum ini tentang waktu itu konflik ya, antara konflik perang salib, antara konflik Islam dengan Kristen atau Nasrani. Islam juga pernah pecah loh, dengan Islam sendiri perang. Contoh kisah Karbala. Kisah Karbala ketika putra dari beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan itu dipanah ribuan panah. Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya. Oleh siapa? Oleh Khawarij, Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah bin Abu Sufyan? Itu orang Islam sendiri. Karena ingin kembali lagi politik kekuasaan. Dan perang salib sendiri kan itu sebenarnya perebutan wilayah. Nah benar. Bukan agama. Bukan agama. Sebenarnya tidak ada kok konteks perang agama, tidak ada. Sebenarnya kekuasaan. Sebenarnya kekuasaan. Terus bagi lawan ya, bagi lawan seperti yang pro dengan Rasulullah, menganggap orang-orang itu kafir. Karena apa? Jalan pikiran ataupun tuntunan tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah pikirkan, yang Rasulullah terapkan atau yang Rasulullah jalankan, itu kafir. Tetapi pada waktu itu kembali lagi ke perebutan kekuasaan, bukan keyakinan kepada Tuhan. Jadi murni perebutan kekuasaan. Kalau perebutan kekuasaan berarti yang menang ingin menguasai sampai hari ini. Kalau saya sih mungkin dari saya pribadi ya Ki, kadang itu saya bingung ya, saya mencari jawaban ini. Terutama kan mungkin karena pendalaman saya yang sangat kurang, terutama kan tentang konteks kafir ini dari pandangan sudut agama saya. Itu seperti apa sih Ki sebenarnya? Ya kembali lagi tadi, konteks kafir itu adalah ingkar. Oke, ingkar itu maksudnya katakan ini saya beragama lain, sedangkan Kirekso beragama katakan Islam. Ya. Saya menyembah Tuhan dengan nama yang berbeda. Itu apakah kafir? Kalau untuk agama atau nama Tuhan yang berbeda, itu kembali lagi kepada bahasa. Karena Islam, nun sewu, Islam dan Hindu bahasanya juga beda. Islam karena bahasa Arab waktu itu, ya toh? Dengan Nasrani yang rata-rata notabene berbahasa Ibrani, menyebut Tuhan dengan nama yang berbeda. Itulah keagungan Tuhan. Sebenarnya banyak nama, tergantung dari manusia itu sendiri. Dan setahu saya Ibrahim itu nyebut Tuhan itu bukan Allah, Elohim. Ya, Bukan. Karena saat itu kan belum di Arab, Belum di bangsa Arab. beliau. Jadi kafir itu ya kembali lagi hati yang tertutupi, atau sekarang menjadi kafir, tertutupi dengan kebenaran.
Apakah sekarang budaya Jawa, apakah budaya Jawa ini yang sering dikatakan kafir? Ya tidak. Selama budaya itu berguna, terus menuju arah kebaikan, tidak ada yang kafir. Yang kafir, yang menyebut kafir karena yang kurang belajar. Seperti itu. Lega dah. Jadi Ki Rekso ini tahu tentang semua ini, tentang pemahaman semua ini dari mana ya Ki ya? Jujur saya kagum sih. Jadi sebenarnya gini loh, masih banyak kekurangan di dalam diri saya. Makanya itu saya selalu setiap hari itu tiada hari tanpa belajar, masih harus belajar. Cuma kalau background, memang saya dari pesantren. Saya di pesantren 23 tahun dan alhamdulillah pada waktu itu ayah juga seorang kiai. Jadi kalau untuk kitab-kitab yang di pelajaran pesantren, insya Allah meskipun belum semua tahu, seperti Tambul Khofilin, seperti Ihya Ulumuddin itu tahu. Jadi tapi kenapa saya mempelajari Jawa, bahkan budaya Jawa? Karena saya sadar bahwa saya dilahirkan di tanah Jawa, saya makan di tanah Jawa, saya tidur di tanah Jawa, bahkan saya buang air besar di tanah Jawa. Alangkah bodohnya saya jika tidak mengenal leluhur saya sendiri. Jadi saya berjuang untuk mempelajari keluhuran para leluhur yang ada. Jadi saya hidup sekarang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggih. Pondok pesantrennya di mana Ki? Yang sekarang ini yang menjadi, dulu saya mondoknya itu sebenarnya bukan di Ayang ya. Dulu di sekitar Yai Mukhtar yang ada di Karangploso. Tapi kalau ayah kan dulu punya pondok namanya Kalamullah, sekarang yang menjadi kiainya ponakan saya. Karena saya sudah bertekad saya mempelajari budaya Jawa itu sendiri. Makanya bukannya saya tidak mau menjadi kiai, belum waktunya. Karena saya sadar kok masih banyak kekurangan. Kiai itu kan sebenarnya bahasa Jawa, adalah orang yang diangkat. Siapapun pada waktu itu orang mempunyai ilmu linuwih ataupun pengetahuan dari kata kiai menjadi kiai. Makanya Keris pun disebutnya kiai. Kiai karena dipilih. Kiai Nogo Sosro. Oke. Kiai Alfa ini. Kalau masalah mempelajari tentang kitab-kitabnya, memang banyak sih literasi-literasi yang saya simpan, data-data, entah itu kitab-kitab bernuansa Islam, bahkan ada di rumah itu kitab dari agama ada agama Hindu yang saya simpan, yaitu Rigweda, Yajurveda, Samaweda, Atharwaveda dan Bhagavad Gita, itu saya simpan, saya pelajari. Terus saya punya juga namanya Holy Bible, Perjanjian Baru, dan Barnabas Perjanjian Lama. Bahkan saya juga menyimpan yang beraksara Jawa, yaitu kitab Tarot atau Taurat, tapi beraksara Jawa. Dan saya yakin dengan segitu banyak kitab dari kepercayaan lain yang Ki Rekso pelajari, bukankah itu justru menambah iman Islam Ki Rekso? Dengan mempelajari kitab-kitab itu, makanya sebenarnya sebelum Islam harus iman. Adanya iman, Islam, ihsan. Setelah iman, yakin, bukan hanya percaya, tapi yakin itu ada dua, ainul yakin dan hakul yakin. Ainul yakin yang kita lihat, hakul yakin dalam hati kita, muncullah suatu keselamatan yaitu Islam, baru menemukan kebagusan yaitu ihsan. Seperti itu. Yakin dulu baru Islam. Belum yakin kok bisa Islam. Jadi sebenarnya Anda belum. Nggak usah ngaku-ngaku. Oke, mohon maaf berarti saya belum ini ya. Ya. Holy Bible ini. Dalam nama Bapak ini dari tadi ketawa-ketawa. Nah, mungkin saya butuh jawaban dari Ki Rekso juga. Saya itu kan sempat ini dalam tanda kutip mohon maaf juga berhubungan dengan konten Atma Yatra yang sebelumnya, yaitu tentang dukun. Kalau menurut pandangan agama Islam terutama, saya spesifik aja, dukun itu sebenarnya apa? Karena saya lihat, saya sampai searching dimanapun itu, selalu dukun itu istilah kasarnya adalah gimana ya ngomongnya ya, tidak diperbolehkan gitu loh Ki. Lah saya ini bingung
Nah, konteksnya itu ke arah yang selalu ke negatif gitu loh. Padahal dukun itu kan bisa ke arah contoh kita jadi penyembuh ataupun jadi apapun itu yang membantu masyarakat, khalayak semua, bahkan makhluk hidup apapun itu. Nah, saya tuh bingung kenapa kok dipukul rata jadi negatif lah. Ada jawabannya nggak sih? Jadi saya jelaskan dari segi bahasa ya. Dukun. Dukun itu menjadi dukuh. Dukuh ada suatu wilayah. Makanya sebenarnya arti dari dukun itu sendiri sampai sekarang di era di wilayah Tengger itu adalah sesepuh pemangku adat. Itu namanya dukun. Dua, dukun dijelaskan di dalam kamus bahasa Jawa kuno yang ditulis oleh beliau Wiku Haji Zoetmulder dari Belanda. Dukun itu juga arahnya ke pengobatan yang memang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu diberi suatu anugerah sebagai penyembuhan. Tetapi karena minimnya orang-orang belajar tentang bahasa, tentang budaya, menganggap dukun itu salah. Padahal kalau semua dukun itu salah, sebelum adanya dokter adanya apa? Dukun. Masa kita lahir digeret sapi? Pasti ya dukun bayi. Dan ditarik dulu. Jadi sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran picik yang belum mau belajar. Makanya harus belajar biar tahu dukun itu apa. Dukun itu macam-macam. Kepala suku, pemangku adat, penyembuh. Kenapa penyembuh? Ada yang bilang dukun itu nggak kerewangan jin, nuwun sewu. Jawa itu tidak mengenal jin. Jin itu bahasa Arab. Tetapi yang digunakan adalah energi Tuhan itu sendiri sebagai media pengobatan. Karena manusia itu diciptakan sesuai dengan sesuai di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Makanya di dalam surat Yasin kalau nggak salah itu kan dijelaskan toh. Saya artikan aja ya. Dalam surat Yasin ayat 25. Saya artikan dengan bahasa Kawi. Sengoro tumraping Baskoro, bujung condro, sohoratri datan kuwowo, anglangkungi rino, lumaksik teng garisipun sowang-sowang. Itu arti dari surat Yasin ayat 25 saya bahasakan Kawi yang artinya tidak akan pernah matahari mengejar rembulan dan tidak mungkin siang akan mendahului malam. Semua berjalan pada garis edarnya. Panjenengan meniru saya tidak akan pernah bisa. Saya meniru panjenengan tidak akan pernah bisa. Semua manusia diciptakan sesuai dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing. Itu namanya utusan. Karena manusia dilahirkan di dunia adalah khalifah fil ardh, memimpin dirinya sendiri. Misi jiwa. Misi jiwa. Nggak bisa dipaksa belum. Alakor. Holy Bible sini itu. Aduh, alah. Wes. Aduh. Untung lo Alfa tinggal di Malang. Saya harus pos berapa ratus juta biar bisa kesini. Jauh-jauh dari Malaysia, dari Thailand aja. Belanda, Malaysia dan mana lagi? Iya. Mancanegara mau ketemu beliau, pakai bensin 10.000. Mau belajar. Alhamdulillah kita mempelajari di sini agar apa tuh? Agar kita mempelajari aksara, paham dengan aksara, waktu-waktu Jawa kuno di situ muncul tidak hanya sejarah, di situ ada pengobatan seperti rontal kalimah hosada itu kan tentang pengobatan. Nah, yang oleh para wali dan oleh kebanyakan masyarakat sekarang dianggap kalimah syahadat. Sebenarnya beda antara kalimah syahadat dengan kalimah hosada itu beda. Kalau kalimah syahadat yang rata-rata oleh umat Islam itu sudah dipahami sebagai persaksian seperti itu toh. Tapi kalimah hosada itu dari 3 suku kata. Kali, Maha Kali atau Dewi Kali, Maha yang agung, Hosada pengobatan. Jadi pengobatan kepada penyakit atau virus atau apapun yang diajarkan oleh Dewi Kali. Jadi beda antara kalimah hosada dengan kalimah syahadat atau kalimah soto itu beda. Gajah Mada sama Gajah Ahmada juga beda. Enggak beda. Gajah Ahmada. Hayam Wuruk sama Hayawarok juga beda. Brengos saya minta dicukur. Aduh. Ya, saya tertampar hari ini. Terima kasih. Ya, nanti kita bahas lagi di session selanjutnya. Kita langsung ke lokasi saja kalau ingin membedah candi. Di situ banyak relief-relief. Nanti saya jabarkan. Kenapa harus gini? Kenapa ada dedaunan gini? Kenapa ada tulisan gini? Kenapa pamuncak seperti ini? Kenapa antefik seperti ini? Saya jelaskan. Dan juga Kirakso ini belajar maksudnya tentang bahasa Jawa kuno atau seperti apa itu berapa lama lagi?
Kalau belajar sih gimana ya? Mulai kecil memang senang belajar, senang kutu buku sebenarnya. Oh. Ya kutu buku. Tapi saya sendiri juga bukan orang akademi karena tidak punya ijazah sekolah karena di pondok. Tetapi ada dari mbah saya dulu waktu kita masih belajar aksara carakan. Mbah saya yang dari ibu saya itu sampai mendoktrin kepada anak cucu. Sopo ae sing ora iso aksara Jawa atau tidak bisa menulis huruf Jawa, duduk putuku bukan cucu saya. Makanya semuanya bisa. Adik saya juga bisa, orang tua juga bisa. Ya itu. Hidup di bumi Jawa. Iya. Kebetulan almarhum nenek saya juga bisa kok gini. Berarti saya harus belajar juga ya. Nah dia. ini yang lucu itu kan pada waktu itu orang-orang atau leluhur kita, nenek moyang kita itu kan banyak beraksara Jawa. Iya. Terus tidak bisa membaca Latin, itu dianggap sebagai buta huruf. Goblok sekali yang menganggap. Lah wis duwe tulisan kok. Bisa menulis, bisa membaca dengan aksara yang sendiri, punya huruf sendiri. Kita nuwun sewu, saya itu salut sebenarnya kepada negara-negara lain tetangga kita, Thailand, Arab, ya, terus Cina, Jepang, dengan bangganya masih menggunakan hurufnya sendiri. Sedangkan kita yang sok Jawa ini, sing kementus Jawa ini, nulis aja nggak pecus, kok ngaku Jawa. Ayo, bisa. Ya, makanya pelajari, belajar. Jadi pesan saya gini, kita ini selalu belajar karena ada pepatah, metiaji sakaring wetu tekaning mertiu. Mencari ilmu diwajibkan mulai dari ayunan sampai liang lahat. Terus ada lagi dari pesan saya kepada generasi dan teman-teman ya yang belajar, hayuata kita malupa ribitera puja adamel sarwakir tiageng mulyata kita delahaning delaha ahmahayuri sakala duiwantara nusantara. Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau melupakan leluhurmu yang telah berkarya besar, muliakanlah beliau selama-lamanya dan jagalah budaya Nusantara. Karena negara yang besar adalah negara yang selalu ingat dengan leluhurnya dan mengangkat budayanya sebagai jati diri bangsa. Matur nuwun, rahayu.